Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya salah satu untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk sistem kelistrikan sepeda motor. Dalam hal ini nanti kita akan belajar tentang komponen elektronika pasif dan aktif yang sering dipakai di sepeda motor. Jadi sebelum memulai seperti biasa akan saya lakukan presensi. Nanti acungkan tangan, saya bilang hadir. Kalau temannya tidak hadir bisa diberikan keterangan seperti apa. Ya, jadi kita pembelajaran seperti biasanya. Sekarang hari Senin ya. Sekarang hari Senin tanggal ya. Jadi kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Saya absen. Abdullah, Ahmad Murabil Haq, Alif, Anas, Andi Alfiansyah, Hafiz Al-Farisi, Izam. Enggak telat, Zam? Kalau Senin enggak ya? Muhammad Adillah, Wahid. Keterangannya apa tadi? Coba lihat. Coba. Wahid 11 LK. Sakit Wahid. Semoga kita doakan cepat sembuh. Afif, David, Abdullah, Abduh. Ada suratnya? Sementara belum ada? Oke, belum ada keterangan berarti. Andre, Anam, Fahmi Sultani, Faisal, Hamdan, Basri. Ada keterangan? Tanpa keterangan, oke. Muhammad Karimullah, Rio. Baik ya, terima kasih. Kurang lebih 20 orang hari ini yang masuk. Jadi kurang lebih 20 orang. Sekalian saya informasikan juga ya. Jadi nanti pembelajarannya kita akan memakai metode problem based learning. Jadi akan ada beberapa permasalahan yang harus dikerjakan. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Dalam 5 orang itu salah satu menjadi ketua. Jadi 1 ketua dan 4 anggota. Jadi problem based learning nanti akan ada beberapa permasalahan terkait dengan materinya. Kemudian nanti akan dipecahkan berkelompok. Nanti setiap kelompok saya kasih waktu ya, 5 orang tadi dikasih waktu untuk berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan satu-satu. Kemudian yang lain bisa tanya jawab, akan saya catat. Makin banyak yang bertanya seperti biasa akan dapat poin. Kemudian yang bisa menjawab juga dapat poin. Kemudian setelah itu kita akan penutupan, kita akan kesimpulan. Jadi kesimpulan bagaimana jalannya pembelajaran hari ini sampai nanti terjawab pertanyaannya. Gitu. Ya, jadi langsung kita mulai. Oke? Jadi ini adalah materinya, semuanya terlihat ya? Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, dasar otomotif elektronika. Jadi karena kita ingin memahami apa saja sih komponen elektronika yang ada di dunia otomotif ya, sepeda motor, bisa juga kendaraan ringan, tapi kita fokusnya di hari ini di sepeda motor. Jadi untuk komponen elektroniknya akan terbagi menjadi 2, komponen aktif dan komponen pasif. Nanti pertanyaan pertamanya adalah diharapkan kalian bisa membedakan apa itu komponen aktif dan apa itu komponen pasif. Jadi itu nanti diharapkan bisa menjawab. Di sini saya hanya kasih sekilas saja, tidak saya kasih semuanya. Jadi di dalam sistem kelistrikan
itu kita harapkan bisa merawat dan memperbaiki. Ada yang tahu bedanya merawat dan memperbaiki? Oke ya. Jadi silakan Liv, apa bedanya merawat dan memperbaiki? Kalau memperbaiki, kalau sudah ada yang rusak diganti dan diperbaiki, Pak. Ya, kalau merawat? Kalau merawat dicuci. Cuci contohnya ya. Ya. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat lain bedanya merawat dan memperbaiki? Kalau memperbaiki, Pak. Hmm. Memperbaiki sesuatu yang rusak. Kalau merawat, menjaga supaya badan itu nggak gampang rusak. Oke. Jadi pendapatnya si Ali tadi mencontohkan real, kalau Andi tadi contohnya kalau memperbaiki ya yang rusak diperbaiki. Tapi kalau merawat supaya tidak sampai memperbaiki gitu ya berarti Andi ya. Ada lagi? Cukup? Oke, jadi betul ya. Dua pendapat dari temannya tadi, pendapat dari Andi, pendapat dari Alif, itu dua-duanya betul. Jadi fokusnya kita perawatan dan perbaikan itu jangan sampai sepeda motor kita itu rusak intinya. Nah, langkah pertama apa ya? Berarti dirawat dulu. Dirawat dulu jangan sampai rusak. Nah, kalau rusak baru kita perbaiki. Makanya di situ tulisnya perawatan dulu baru perbaikan. Apa yang dirawat, apa yang diperbaiki? Nah, itu komponennya. Salah satunya. Contoh misalkan lampu depan mati. Lampu depan, lampu utama ya. Waktu sudah malam-malam mau berangkat mungkin ke kota, ternyata lampu motornya mati. Maka kita harus tahu kira-kira komponen apa sih yang rusak. Itu masuk di perbaikan. Atau kalau kita rawat misalkan kita cek, kita sering cek mungkin kabel-kabelnya atau komponennya. Nah, itu komponennya yang harus kita cek supaya paham nanti mana yang harus dirawat, mana yang harus diperbaiki ya. Jadi itu pengantarnya. Jadi untuk masalahnya nanti komponen elektronikanya ini harus dikelompokkan, mana yang komponen aktif, mana yang komponen pasif. Kemudian setelah dikelompokkan nanti saya harapkan nanti harus tahu fungsinya, fungsi dan cara kerja di sepeda motor. Bisa nanti browsing, terserah, bisa di buku ada atau materi yang sudah saya sampaikan juga bisa. Jadi ini karena isinya adalah 20 orang, langsung saya bagi ya. Langsung saya bagi seperti biasa ketuanya dulu. Nanti ketuanya langsung milih anggotanya biar enak ya. Seperti biasa jadi. Oh, sebelum saya langsung pilih, ada yang bersedia menjadi ketua? Satu. Andre. Yang bersedia menjadi ketua? Hafiz. Kurang 2? Alif, kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi jadi ketua. Itu berhak memilih anggota ya? Tio. Oke, Andre, Hafiz, Alif, Tio. Nah. Oke ya. Ini kan jarang-jarang nih Hafiz sama Alif mau jadi ketua nih. Saya kasih 2 orang ini kesempatan buat milih anggotanya dulu dah. Hafiz dulu. 4. Anggotanya 4. Ari, Robi, Adil, Tegar. Oke, pas ya. Alif sekarang. Anggotanya Alif 4 orang. Rio. Siapa? Andi, oke. Izam. Oke, baik. Jadi langsung saya sampaikan setelah kita bagi pembagian kelompok tadi ya, ada 1, 2, dan 3, dan 4. Ketuanya nanti minta tolong untuk membagi tugas anggotanya. Tugasnya apa, Pak? Nah, tugasnya saya sampaikan langsung. Jadi nanti tiap kelompok akan membahas komponen-komponen tertentu ya. Kelompok 1 membahas resistor, kelompok 2 membahas transistor, kelompok 3 membahas diode, kelompok 4 membahas kapasitor. Jadi nanti dibagi sama ketuanya. Karena anggotanya ada 4 ya. Anggotanya ada 4, dibagi silakan. Mana yang mencatat? Sudah saya siapkan nanti lembar kerjanya. Mana yang akan presentasi? Kalau mau presentasi semua juga enggak apa-apa, tapi jangan semuanya ngomong. Dibagi.
Terus kemudian mana yang akan bertanya kalau misalkan ada kelompok lain presentasi. Silakan dibagi. Maksimal penanya nanti 1 kali presentasi, satu kelompok 2 penanya maksimal. Waktunya 10 menit. Ya, jadi silakan dibagi. Kemudian untuk materinya setelah itu, setelah 20 menit berdiskusi, ini ya presentasinya nanti ya 5 sampai 10 menit lah. 5 sampai 10 menit presentasi antar kelompok. Nah, kemudian nanti dibuatkan di lembar kerja yang di kertas putih ini seperti ini tabelnya. Misalkan, saya kasih contoh langsung. Kelompok 1 kan membahas resistor. Ya. Selain materinya ditulis di lembar kerja, itu ditulis tabel seperti ini. Karena dia bahasnya resistor, berarti yang akan dikerjakan nanti presentasi kelompoknya itu kelompok transistor, diode, dan kapasitor. Dituliskan di tabel ini. Transistor misalkan di sepeda motor itu di mana? Transistor kalau di sepeda motor itu di mana dan gimana cara menggunakannya gitu. Sepeda motor di mana? Kemudian misalkan diode. Diode kalau di motor seringnya dipakai di mana? Dituliskan juga. Kapasitor di mana? Karena resistor itu dia yang kerjakan, nggak usah bikin tabel yang resistor. Kemudian di bawah dikasih kesimpulan. Mana yang komponen aktif dan mana yang komponen pasif. Kemudian kira-kira bedanya apa? Itu. Nah, nanti itu akan dibuat kesimpulan pekerjaan begitu selesai. Nanti kita akan bahas seperti itu. Sebelum berkelompok, ada pertanyaan? Tidak ada? Materi sudah saya share di grup. Bisa nyari materi tambahan juga. Silakan sekarang berkumpul tiap anggota kelompoknya. Silakan. Seperti ini. Ayo. Oke. Waktu berdiskusi maksimal 30 menit ya. Maksimal 30 menit. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan pembagiannya. Ada yang nulis, ada yang nanti presentasi, sama ada yang nanti bertanya. Ya, silakan. Yang resistor sudah ada di situ, kemudian transistor juga ada. Kalau yang khusus kelompok diode dibagi 2, ada yang zenir, ada yang diode biasa, silakan milih, nggak apa-apa. Kalau yang kapasitor juga sudah ada, silakan. Waktunya 30 menit. Yang ditulis apa, Pak? Yang ditulis ya yang mau dipresentasikan, fungsi, cara kerja, komponennya di mana, kemudian cara merawat, cara memperbaiki gimana, gitu. Kalau bingung saya contohkan satu komponen, misalkan IC. Nah, ya kalau itu kan sudah. Misalkan IC ya. Misalkan IC itu kan integrated circuit ya. Integrated circuit. Misalkan cara kerja IC itu mirip seperti saklar, merubah sinyal analog ke digital misalkan. Nah, ini misalkan, terus kemudian setelah cara kerja, misalkan fungsi mengatur injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Ya, silakan. Ini terus kemudian dikasih gambar, misalkan ini gambarnya. Ini IC ke sini ke injektor. Kemudian setelah injektor masuk misalkan ke mesin. Nanti dijelaskan waktu presentasi. Kemudian yang ketiga, cara perawatan dan perbaikan. Perawatannya gimana? Misalkan perawatannya sering dibersihkan. Kemudian yang keempat, cara memperbaikinya gimana? Misalkan cara perbaikannya dengan ya cek programnya misalkan.
Nah, contohnya seperti ini yang dikerjakan tiap kelompok. Jadi cara kerja. Kemudian fungsinya gimana? Fungsinya sekalian digambarkan, enggak apa-apa. Misalkan tadi saya IC ya, IC itu di mana? Injektor, mesin, misalkan mengatur ECU. ECU, misalkan gitu. ECU itu Electronic Control Unit. Terus cara perawatannya sering dibersihkan. Cara memperbaikinya dicek program atau mungkin cek tegangan pakai AVO misalkan. Nah, nanti yang dipresentasikan yang seperti ini. Silakan. Contohnya seperti ini. Maksimal waktunya 30 menit sampai jam 10. Kalau yang lebih cepat selesai enggak apa-apa, bisa langsung maju presentasi. Silakan dibagi, mana yang menulis, mana yang presentasi nanti, mana yang nanti tanya jawab. Disiapkan juga ya, misalkan Pak, kelompok yang lain transistor, siapkan pertanyaan transistor. Siapkan pertanyaan transistor juga nggak apa-apa, misalkan ini kelompok lain. Siapkan juga pertanyaan, misalkan bagaimana cara kerjanya, bagaimana fungsinya. Ada yang kesulitan nggak apa-apa bertanya, silakan. Minta, itu ambil. Nah, silakan dibagi. Ya. Itu berapa pertanyaan, Pak? Dua pertanyaan. Satu orang nggak apa-apa. Makanya dibagi. Mau satu orang satu pertanyaan nggak apa-apa. Mau satu orang 2 pertanyaan nggak apa-apa. Pokoknya maksimal 2 pertanyaan nanti waktu diskusi. Hah? Nggak apa-apa. Dibagi. Mana yang fungsi, mana yang cara kerja, mana yang cara merawat, mana yang cara memperbaiki. Kalau kurang materinya yang saya share bisa browsing lagi, nggak apa-apa. Atau mungkin ada materi yang lain ditambahkan, nggak apa-apa. Silakan. Siapkan pertanyaan. Maksimal satu kelompok nanti 2 pertanyaannya. Yang penting bisa lengkap. Ya. Kamu kan bahas dioda nih. Tapi kan mendengarkan presentasi dari kelompok lain kan. Nah, nanti kamu yang kelompokkan. Ada yang resistor, ada yang kapasitor, ada yang apa satunya lagi? Resistor. Nah, itu mana yang aktif, mana yang pasif. Itu buat kesimpulan di paling bawah. Nggak usah bahas itu, ya cuma bahas dioda tok. Yang lain tinggal mendengarkan. Iya, nanti sekarang fokus dioda. Sama bersiap untuk menanya kalau ada kelompok lain. Misalkan mau tanya tentang resistor apanya gitu. Makanya dibagi. Silakan. Siapa yang nanya, siapa yang presentasi, siapa yang nulis. Biar semuanya kerja. Yang selesai duluan enggak apa-apa? Ada yang selesai sudah? Belum? Kurang 10 menit. Oke, sudah cukup waktunya ya? Oke, sudah cukup waktunya. Langsung yang sudah selesai duluan kayak kelompoknya Andre ya. Oke, kelompoknya Andre. Silakan yang sudah dibagi, silakan ke depan. Sudah ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang resistor. Nama saya ini yang akan menjelaskan, dan ini yang akan menjawab pertanyaan, dan yang itu akan dirangkum. Silakan. Resistor hampir semua rangkaian kelistrikan pada sepeda motor terdapat tahanan. Resistor bentuk tahanan pada rangkaian bisa berupa tahanan pada bola lampu atau kumparan lampu tahanan. Resistor biasa seperti gambar di atas. Contoh aplikasi penggunaan. Resistor tetap resistor pada sepeda motor diantaranya bisa dilihat sistem tanda belok sinyal yang menggunakan flagger tipe kapasitor. Resistor merupakan komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk membatasi atau memahami aliran arus listrik. Dengan sebuah resistor yang juga dapat membagi tegangan dengan cara memasangnya secara segi. Resistor starter motor menggunakan untuk mengurangi tegangan pada
motor dan juga mengurangi arus resistor starter motor diperlukan karena ada resistansi diri bengkel motor yang sangat rendah. Saat tegangan pertama kali diterapkan arus berlebihan akan mengalir. Sekali saya mungkin ada yang menanyakan, silakan biar saya menjawab. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Kelompok satu tepuk tangan dulu. Presentasi kelompoknya Andre, ya, ketua kelompoknya Andre. Sekarang silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Seksa dari kelompok 3. Saya akan menanyakan di mana letak resistor pada sepeda motor? Cek sebelum itu masih dicatat. Terus kemudian ada pertanyaan lagi? Satu kelompok maksimal 2 pertanyaannya ya. Bisa satu orang langsung 2 atau satu orang satunya temannya. Dan kelemahannya apa? Apa kelemahan gimana? Ini kelemahan resistor itu. Kelemahan resistor. Oke, dibandingkan komponen yang lain berarti ya. Kelemahan dan kelebihan. Oke, kelemahan dan kelebihannya resistor. Sudah, ada lagi? Mewakili kelompoknya Andi ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab tentang kelemahan dari resistor. Kelemahan resistor saat berlebihannya muatan tegangan. Saat berlebihan tegangan. Letak dari resistor biasanya ada di sekitar busi dan di starter. Oke, di busi dan di starter ya. Oke, ada sanggahan Andi? Cukup? Ada sanggahan? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Tadi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengganti resistor yang rusak pada motor? Oke. Bagaimana cara memperbaiki? Memeriksa, ngecek. Oh, mengganti. Oke, bagaimana cara mengganti? Terus? Satu aja? Terus apa yang harus dilakukan jika resistor pada motor terbakar? Oh ya, apa yang harus dilakukan kalau terbakar ya? Oke, sudah cukup, pahami? Oke, bisa langsung dijawab. Silakan, yang bagian jawab. Resistor yang terbakar harus diganti. Dan untuk mengganti yaitu menggunakan solder biasa dan solder uap. Oke. Cara gantinya bisa pakai solder biasa atau solder uap ya? Dan uap. Kalau terbakar pasti harus diganti. Oke, sudah kelompok Fahmi? Oke. Lanjut sekarang siapa lagi tadi kelompoknya Adil ya? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, kelompok diri. Saya akan bertanya apa fungsi resistor pada motor? Ya. Terus yang kedua? Apa manfaat resistor tetap? Resistor tetap ya? Sudah? Dua pertanyaan aja? Oke, silakan langsung dijawab kelompok 1. Teman yang lain bantu juga enggak apa-apa, enggak harus yang bagian yang menjawab. Terus? Fungsi utama resistor untuk mencegah terjadinya gonjakan gelombang elektronika pada busi. Dan yang kedua, fungsi resistor tetap adalah membatasi aliran arus listrik secara permanen dan rangkaian elektronik. Membatasi aliran secara permanen. Oke, cukup jelas? Oke, cukup jelas. Bisa ditutup? Atau masih ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1 selesai sudah. Oke. Habis ini akan saya tanya kesimpulannya ya. Jadi tiap kelompok silakan bacakan kesimpulannya, terutama kesimpulannya adalah mana yang komponen aktif, mana yang komponen pasif, seperti yang saya bicarakan yang tadi di sini. Kesimpulannya di sini. Nah, ini kesimpulannya. Yang atasnya enggak apa-apa dan enggak usah. Saya cuma mau kesimpulan yang bawah. Mana komponen aktif dan mana komponen pasif dan bedanya apa saja. Itu saja. Dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Andre, silakan. Mana komponen aktif, mana komponen pasif? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Komponen aktif dan pasif. Macam-macam komponen aktif yang ada. Yang pertama dioda. Yang kedua transistor. Ya. Dan yang ketiga IC. Terus? macam-macam komponen elektronika pasif. Yang pertama transistor. Ya. Dan yang kedua kapasitor. Dan yang terakhir induktor. Oke, sudah? Sudah selesai kesimpulannya? Oke, terima kasih. Yuk tepuk tangan dulu. Ya. Kesimpulan kelompok 4. Ayo. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, pasti sama aktif. Sudah? Ya, silakan berdiri terus disampaikan. Kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar masih ada Indonesia dari kelompok 3 macamnya akan menyebutkan macam-macam komponen pasif, yaitu 1 resistor, kapasitor, induktor. Oke, itu yang pasif. Yang aktif? Belum bisa? Ini Pak. Udah? Oke. Anggota kelompok ada yang mau menambahkan? Gak ada? Oke, tepuk tangan. Kesimpulan kelompok 3. Saya dari kelompok 1 saya akan menyebutkan komponen pasif dan aktif. Ya. Pasif yaitu resistor dan kapasitor, sedangkan aktif dioda dan transistor. Oke. Ada lagi? Dah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kesimpulan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, yuk. Ya. Baik ya. Jadi kita sudah hampir di penghujung pembelajaran ya. Jadi kesimpulannya memang betul. Untuk komponen yang termasuk komponen aktif adalah dioda dan transistor. Untuk komponen pasif adalah resistor dan kapasitor. Semuanya sudah betul. Presentasinya juga semuanya sudah menyampaikan. Mungkin ada beberapa yang kurang, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena waktunya juga kurang lengkap, kurang panjang ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas ini, kita akan buat praktek. Jadi gimana cara ngeceknya nanti pakai AVO. Gimana cara ngecek resistor pakai AVO, putus apa enggak, diode gimana, kemudian kalau komponen aktif itu gimana, kalau komponen pasif itu gimana. Karena itu bedanya ya. Jadi kalau komponen aktif dia butuh arus dan tegangan listrik untuk beroperasi. Tapi untuk komponen pasif dia tidak butuh arus dan tegangan. Jadi langsung kita bisa cek. Jadi begitu untuk penutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas bisa mempersiapkan untuk berdoa kembali. Yuk, silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan sehat selalu. Kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa tinggalkan.